Jadi sebenarnya kesempatan bekerja itu terbuka bidang apa saja dengan mengimplementasikan pengembangan pengetahuan, keterampilan, wawasan dari manajemen. Jadi di mata kuliah yang sebelumnya pun sudah ada bekal-bekal pengetahuan terkait, misalnya nanti ada materi mata kuliah entrepreneurship, manajemen event, bekalnya itu nanti untuk pengelola pendidikan. Tapi kita juga tidak melupakan ciri khas kita, yaitu berbasis Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman DPI, bagaimana nih kabar dari kalian semua? Semoga kalian semua nih yang nonton nih nanti sehat selalu ya, sehat selalu dan tetap semangat, tetap semangat. Selamat datang di dialog inspirasi selayang pandang manajemen pendidikan Islam. Di sini kita akan berbagi mengenai wawasan dan inspirasi untuk mengenal lebih dekat lagi tentang dunia manajemen, jurusan manajemen pendidikan Islam. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita tentunya kehadiran satu sosok yang luar biasa dan penuh inspirasi, yakni yang terhormat Bapak Dr. Andes Bapak Haji Muhammad Yusran, MPD. Mungkin kita sapa dulu nih kepada narasumber kita yang hebat ini. Selamat pagi Bapak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak untuk kabarnya Dian? Hari ini sehat, insyaallah. Alhamdulillah. Ben di jalan tadi aman aja kah Pak atau kayak gimana? Nah, baru selesai menguji skripsi dari jam 8.30 sampai 10. Alhamdulillah, wah luar biasa sekali untuk Bapak Yusran hari ini. Beliau habis menguji skripsi ya kan Pak, dan berkesempatan hadir nih pada podcast kita yang kiranya padat banget mengganggu jadwal beliau ini. Oke, baik. Di sini sebelum kita masuk kepada beberapa pertanyaan yang kiranya bisa membuat membuka insight bagi para mahasiswa FPI, khususnya pada calon-calon mahasiswa FPI nanti angkatan 2026. Di sini saya ingin menanyakan Pak sedikit mengenai sejarah singkat manajemen pendidikan Islam itu sendiri. Terus apa itu manajemen pendidikan Islam itu juga? Terima kasih, Bos. Lebih terkait dengan sejarah atau perkembangan prodi MPI. Ya, prodi MPI itu dulu dengan nama jurusan Kependidikan Islam. Nah, di situ ada dua program studi, ada program studi Administrasi dan Manajemen Pendidikan Islam atau AMPI, dan satu program studi Bimbingan Konseling Islam. Kalau tidak keliru, itu diizin pendirian dan mulai menerima mahasiswa sejak tahun 2001. Nah, setelahnya berjalan, ya, kemudian pada tahun 2018 terjadi pemisahan atau pemekaran prodi. Ya. Jadi ada prodi Manajemen Pendidikan Islam dan ada prodi Bimbingan Konseling Islam. Ya, sampai sekarang prodi ini ditujukan untuk mencetak atau melahirkan, menyiapkan penata laksana administrasi pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan, apakah lembaga pendidikan di bawah keagamaan atau di bawah pendidikan umum atau di dinas kementerian lainnya. Itu sekilas tentang sejarah dan awal. Jadi sekarang namanya sudah dipositifkan dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam. Oke, baik Bapak. Tadi disebutkan oleh Bapak bahwasanya MPI ini awalnya bukan MPI ya kan Pak, namanya langsung, tapi sebelumnya dari nama AMPI atau Administrasi Manajemen Pendidikan Islam, dan sekarang sudah mulai berganti menjadi dan tetap sudah menjadi program studi Manajemen Pendidikan Islam. Oke, baik. Nah, sekarang nih Pak, mungkin tadi kita sudah sedikit membahas kan Pak mengenai apa itu FPI dan sejarah singkatnya. Kiranya
ini masuk nih Pak kepada pertanyaan pertanyaan yang cukup membingungkan juga kiranya, yaitu pada prospek dan peluang karir di MPI ini. Nah, kiranya nih Pak, selain tadi kan Bapak bilang kan ada tenaga pendidikan Pak kalau MPI. Nah, kiranya kalau selain dari tenaga pendidik nih Pak, apakah program studi manajemen pendidikan Islam ini mempunyai peluang karir lainnya? Dalam istilah dokumen prodi itu namanya adalah profil lulusan. Jadi ada profil lulusan utama, ada profil lulusan tambahan. Nah, pada periode 2021-2025 itu profil utamanya adalah penata laksana administrasi. Jadi kita lihat di sini ya, ada penata laksana administrasi pada lembaga pendidikan formal, non formal, apakah lembaga pendidikan pemerintah atau juga yang dikelola oleh masyarakat. Nah, pengelola penata laksana administrasi ini tidak sama dengan tenaga tata usaha atau tenaga administrasi, karena bisa saja dia sebagai direktur, dia bisa saja sebagai kepala bagian atau kepala subbagian. Ya, jadi bukan statusnya sebagai staf, tapi tentunya itu karirnya berjenjang. Nah, kemudian profil tambahan ya, sebagai asisten peneliti pada bidang pendidikan. Jadi kalau ada peneliti, nanti dia bisa membantu pelaksanaan penelitian yang terkait dengan manajemen pendidikan. Nah, kemudian juga profil tambahan yang kedua adalah sebagai asisten konsultan manajemen pendidikan. Jadi ada insya Allah nanti profesi sebagai konsultan, terutama konsultannya dalam bidang pendidikan. Dia meniti karir awal sebagai asisten konsultan lembaga pendidikan. Demikian itu profil-profil yang diharapkan. Ya. Entah nanti ini seiring dengan mudah-mudahan di 2006-2030 prodi baru akan menggarap dokumen kurikulum baru, dan kita juga berharap nanti ada penyesuaian peningkatan dari profil lulusan tersebut, apalagi sekarang kurikulum harus berbasis OBE ya, outcome based education, dan SKKNI ya, standar kurikulum berbasis kinerja nasional. Nah, tentunya ini tugas prodi baru ya untuk menginventaris apa saja nomenklatur jabatan dalam bidang manajemen pendidikan, sehingga dapat menyesuaikan profil tersebut dan juga menyesuaikan kurikulum yang akan disajikan, yang akan dibekali, ditempuh oleh mahasiswa. Mungkin salah satunya sebagai nanti tambahannya itu adalah sebagai kewirausahaan atau entrepreneurship, sebagai tenaga wirausaha pada lembaga pendidikan. Karena sekarang lembaga pendidikan itu berkembang dengan pesat, bukan hanya dikelola pemerintah dalam bentuk formal, tetapi juga lembaga-lembaga pendidikan formal, mulai dari penitipan anak ya, sampai kepada pengelolaan perguruan tinggi. Itu mungkin ke depan salah satu profil yang kita berharap bisa direvisi, bisa dimasukkan oleh program studi manajemen pendidikan Islam. Luar biasa sekali, ternyata luas sekali ya Pak cakupan dari prospek kerja dan peluang karir nih buat anak-anak mahasiswa prodi manajemen pendidikan Islam ini. Oke Pak, mungkin kita sedikit lagi Pak masuk lagi ke prospek ini. Ada nih pertanyaan kiranya itu mengenai apakah anak-anak jurusan manajemen pendidikan Islam ini itu bisa nih bekerja di luar dari lingkup lembaga pendidikan Pak. Ya seperti kita tahu kan Pak, di dalam jurusan ada tercantum manajemen. Nah kiranya kan itu bisa luas gitu Pak. Nah pertanyaannya di situ Pak, pertanyaannya apakah anak-anak mahasiswa FPI ini bisa bekerja atau berkarir lah di
di luar dunia pendidikan? Sebenarnya berkarir itu di lembaga apa saja, di bidang apa saja, ya boleh. Ya, tentunya nanti dengan penyesuaian dari belajar berkelanjutan setelah menyelesaikan program S1. Tetapi mungkin ciri khas dari manajemen pendidikan itu ya lebih utama pada lebih linier pada bidang lembaga pendidikan. Memang selama ini ada beberapa alumni kita itu yang bekerja di luar. Jadi saya kemarin baru dihubungi oleh alumni kita yang sudah bekerja di Pegadaian. Ya, jadi memiliki jabatan terutama bagian pemasaran dan bagian keuangan, juga di manajemen keuangan syariah, kemudian juga ada di Bank Mandiri Syariah. Nah itu memang agak berbeda bidangnya, cuma yang bersangkutan ditantang untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan terkait dengan bidang pekerjaannya. Walaupun ada yang juga sangat sesuai, ya ada yang bekerja di pengelola sanggar kegiatan belajar di dinas pendidikan, ada yang bekerja di Kementerian Agama, ya sebagai tenaga administrasi. Nah, jadi sebenarnya kesempatan bekerja itu terbuka bidang apa saja dengan mengimplementasikan pengembangan pengetahuan, keterampilan, wawasan dari manajemen, karena kita sudah memberikan bekal dasar-dasar manajemen, bukan hanya di manajemen pendidikan saja, tapi juga nanti bisa diaplikasikan pada manajemen di perusahaan atau manajemen secara untuk prospek ini tadi kita di manajemen, salah satu hal yang umum tadi adalah tentang kewirausahaan dalam bidang pendidikan atau entrepreneurship, ya, terutama pada lembaga pendidikan Islam. Jadi di mata kuliah yang sebelumnya pun sudah ada bekal-bekal pengetahuan terkait, misalnya nanti ada materi mata kuliah entrepreneurship, manajemen event. Nah itu nanti bekalnya itu nanti untuk pengelola pendidikan. Tapi kita juga tidak melupakan ciri khas kita, yaitu berbasis Islam. Jadi nanti pengelolaan itu dikaitkan dengan integrasi keislaman, apakah dalam materi, dalam praktek, bahkan kita berharap nanti kalaupun dalam bekerja bisa mengintegrasikan nilai-nilai keislaman tersebut sebagai nilai tambah dibanding dengan program studi manajemen pendidikan biasa atau manajemen pada kampus gitu ya. Oke. Pada pembelajaran materinya ya kan Pak, pada praktek-praktek yang kiranya nanti bakal ditetapkan nih sama para dosen-dosennya. Nah, situ mungkin mahasiswa bisa nih mengambil pelajarannya di situ ya kan Pak. Oke. Nah, terus kita masuk lagi nih Pak. Mungkin setelah kita berbicara mengenai berbagai macam nih tadi itu ada nih kan namanya kita sebagai mahasiswa ya kan Pak, pasti punya tantangannya nih Pak. Nah di sini kiranya dari sepandang Bapak, sepenglihatan Bapak, apa sih sebenarnya tantangan terbesar nih bagi dunia pendidikan Islam lebih luasnya, dan juga bagaimana nih peran dari mahasiswa MPI itu dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi nih dalam dunia pendidikan Islam. Jadi menurut saya tantangan terbesar kita itu pada aspek manajerial atau aspek pengelolaan dari lembaga pendidikan Islam. Ya. Perlu kita mengusahakan nantinya bagaimana profesionalisme dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Ya. Nah, profesionalisme ini harus didukung oleh tenaga atau sumber daya yang berkompeten. Mahasiswa kita berharap berkontribusi ya, untuk mengisi sumber tenaga atau sebagai sumber daya dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Jadi di kurikulum tahun 2022 kita juga sudah menyediakan mata kuliah manajemen pesantren, ya. Kemudian yang terkait dengan manajemen lembaga layanan khusus, lembaga pendidikan Islam. Juga kita menginginkan ya mengangkat kearifan lokal ya, seperti ya banyaknya
pondok sekolah ya, tahfiz yang ada di Kalimantan Selatan. Nah itu kan selama ini ya dikelola mungkin ya kurang profesional karena keterbatasan tenaga, karena mungkin keterbatasan pemahaman. Kita berharap itu nanti sebagai ciri khas masyarakat yang agamis ya, banyak membuat, mengelola, sekaligus nanti melahirkan para cendekiawan Islam yang didukung oleh kemampuan untuk memahami, mengintegrasikan dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengelolaan pendidikan. Jadi istilahnya tantangan terbesarnya nih bagi kita semua dalam yang calon-calon mahasiswa FPI atau mahasiswa FPI-nya yaitu tentang dalam manajerial dan sistem pengelolaan. Nah, dan harapan Bapak tadi bahwa kita tuh bisa berperan aktif nih dalam lembaga-lembaga yang kiranya perlu manajerial yang luar biasa tingginya dan lain-lainnya. Dengan Pak. Oke, baik. Mungkin nih kita masuk nih Pak ke pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan terakhir. Mungkin tadi Bapak sudah menyampaikan harapannya kayak gitu kan Pak. Itu mungkin harapan dari manajemen pendidikan Islamnya nih Pak, dari prodinya sendiri ya kan Pak. Belum minta harapan Pian sendiri nih bagi mahasiswa MPI itu seperti apa sih Pak harapan Pian? Berharap gitu ya, selagi mahasiswa ya, tidak hanya sekedar kuliah, juga mendapatkan pengalaman-pengalaman manajerial melewati organisasi, kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang juga berbasis keislaman, ketarbiyahan, dan juga fokus pada manajemen pendidikan Islam. Ya, kemudian berikutnya perlu juga mensiasati diri bagaimana sukses kuliah tepat waktu, ya, 3,5 atau maksimal 4 tahun sudah selesai. Kemudian juga meningkatkan mutu diri, ya, jangan pernah merasa puas. Kita perlu membiasakan budaya mutu dan ingin selalu meningkatkan mutu atau ingin selalu lebih puas, lebih baik. Jadi tidak ada perasaan puas atau zona nyaman pada suatu keadaan, tapi jika memiliki potensi, kemampuan, ya, kita selalu meningkatkan kualitas diri dan nanti berharap kita bisa berpartisipasi, terlibat di masyarakat, ya, secara umum dan secara khusus pada pengelolaan pendidikan, ya, untuk masa depan yang lebih baik. Oke, baik. Sangat luar biasa sekali harapan dari tamu kita yang terhormat ini, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusran MPD. Mungkin kiranya teman-teman MPI sudah mendengar nih diskusi kita yang hari ini yang luar biasa sekali ya kan Pak, mengenai tentang MPI itu seperti apa, terus bagaimana prospek kerjanya, dan juga tantangan-tantangannya, beserta harapan-harapan yang mungkin dicurahkan kepada mahasiswa-mahasiswa MPI. Baik. Dengan demikian, dengan pertanyaan terakhir tadi, mungkin berakhir sudah nih sesi podcast kita pada hari ini. Semoga obrolan atau diskusi kita bersama Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusran MPD ini bukan hanya menambah wawasan kita nih tentang tentang prodi manajemen pendidikan Islam, tapi juga menjadi motivasi bagi kita sendiri untuk terus berkembang dan juga mempersiapkan diri sebagai generasi pendidik yang berkualitas di masa yang akan datang. Terima kasih juga kepada para penonton sudah menyaksikan acara Dialog Inspirasi Selayang Pandang Manajemen Pendidikan Islam, dan sampai jumpa di dialog inspiratif berikutnya. Saya Ahmad Miftahul Ilmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.